And in this silence, baby, let me in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Jelmi, salah satu mahasiswa Universitas Haluleo Kendari, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan dan memaknai materi kuliah pelayanan sektor publik. Ada 4 poin pembahasan yang ingin saya jelaskan pada kesempatan kali ini terkait pelayanan sektor publik. Yang pertama, definisi pelayanan sektor publik. Yang kedua, pengertian pelayanan sektor publik. Yang ketiga, substansi pelayanan sektor publik. Dan yang keempat itu kualitas pelayanan publik. Oke, langsung saja. Yang pertama, definisi pelayanan publik. Secara sederhana, dalam arti konsep pelayanan berarti membicarakan tentang cara yang dilakukan untuk memberikan servis atau jasa kepada orang yang membutuhkan. Dalam pengertian secara etimologis, kata publik berasal dari bahasa Inggris, yakni public berarti masyarakat, umum, rakyat umum, orang banyak, dan keperluan umum. Dalam bahasa Indonesia, publik berarti orang banyak. Dengan demikian, pelayanan publik merupakan kegiatan membantu masyarakat dalam rangka memperoleh servis dan advis yang terkait dengan kepentingan umum. Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi pelayanan. Pelayanan merupakan kegiatan utama pada orang yang bergerak di bidang jasa, baik itu orang yang bersifat komersial ataupun yang bersifat non-komersial. Namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan antara pelayanan yang dilakukan oleh orang yang bersifat komersial yang biasanya dikelola oleh pihak swasta dengan pelayanan yang dilaksanakan oleh organisasi non-komersial yang biasanya adalah pemerintah. Kegiatan pelayanan yang bersifat komersial melaksanakan kegiatan dengan berlandaskan mencari keuntungan, sedangkan kegiatan pelayanan yang bersifat non-komersial kegiatannya lebih tertuju pada pemberian layanan kepada masyarakat, layanan publik atau umum yang sifatnya tidak mencari keuntungan akan tetapi berorientasikan kepada pengabdian. Yang kedua, pengertian pelayanan publik. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pelayanan publik dirumuskan sebagai perihal atau cara melayani. Pelayanan adalah kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang dan jasa. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Seiring dengan perkembangan manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan dalam upaya mewujudkan pelayanan prima yang berkualitas, paradigma pelayanan publik berkembang dengan memfokuskan pada pengelolaan barang, jasa, dan administrasi yang berorientasi untuk kepuasan pelanggan. Pelayanan publik ini mengatur pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara dan atau anggaran pendapatan belanja daerah yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagai atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan yang dipisahkan dan pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang ketiga, substansi pelayanan publik. Pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pelayanan publik ini menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan masyarakat yang memiliki keanekaragaman, kepentingan, dan tujuan. Oleh karena itu, institusi pelayanan publik dapat dilakukan oleh pemerintah maupun oleh non-pemerintah. Jika pemerintah merupakan organisasi birokrasi dalam pelayanan publik, maka organisasi birokrasi pemerintahan merupakan organisasi terdepan yang berhubungan dengan pelayanan publik.
Dalam hal ini, institusi pemerintah memberikan pelayanan, maka yang terpenting adalah bagaimana memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat. Makna kunci yang memberikan pemahaman bahwa pelayanan publik ada mencakup 5 bagian. Yang pertama sebagai upaya pemenuhan kebutuhan klien, yang kedua sebagai pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil warga negara. Yang ketiga mencakup pemberian layanan barang, jasa, dan pelayanan administrasi. Yang keempat itu disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dan yang kelima diselenggarakan oleh beragam institusi milik pemerintah. Yang keempat, kualitas pelayanan publik. Menilai kualitas pelayanan publik bukanlah kegiatan yang sangat mudah, khususnya pemberian pelayanan publik yang bersifat jasa maupun administratif. Namun terlepas dari persoalan tersebut, masalah mengenai kualitas pelayanan publik pada saat ini menjadi pusat perhatian di berbagai negara demokratis, khususnya Indonesia. Karena pemberian pelayanan publik pada saat ini menjadi tolak ukur suatu negara dikatakan gagal atau baik untuk mengukur kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik merupakan perbandingan antara kenyataan atas pelayanan yang diterima dengan harapan atas pelayanan yang ingin diterima. Kualitas pelayanan adalah perbandingan yang diharapkan konsumen dengan pelayanan yang diterimanya. Dari pengertian yang saya jelaskan tadi, dapat dipahami bahwa masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap kualitas pelayanan berdasarkan perbandingan pengalaman yang pernah dirasakan dengan apa yang diharapkan atas pelayanan tersebut. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di dalam satu organisasi, konsep kualitas pelayanan menjadi ukuran keberhasilan organisasi. Keberhasilan organisasi yang dimaksud baik itu pada organisasi bisnis maupun juga organisasi yang bertugas untuk menyediakan pelayanan publik. Dalam mengevaluasi kualitas pelayanan tidak hanya ditemukan oleh pemerintah saja, namun juga ditentukan oleh masyarakat. Hal ini seperti yang saya jelaskan bahwa berbicara mengenai kualitas pelayanan, ukurannya bukan hanya ditentukan oleh pihak yang melayani saja, tapi lebih banyak dilayani karena merekalah yang menikmati layanan sehingga dapat mengukur kualitas pelayanan berdasarkan harapan-harapan mereka dan memenuhi kepuasannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.